Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala syukri ni'amik, a'inna ala dzikrik, a'inna ala ta'atik, a'inna ala tarki ma'siyatik. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para berindu kemuliaan dunia akhirat. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali bersama-sama di majelis hikam. Di majelis inilah kita membaca kitabnya Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari, yaitu kitab Hikam. Biasanya ada muqaddimah fiqhiyah ringkas, akan tetapi untuk malam ini kami akan hadirkan muqaddimah tentang musibah. Musibah, ada yang musibah menimpa kita, ada musibah menimpa selain kita. Bentuknya sama musibah, akan tetapi hasilnya beda antara orang dengan orang. Musibah gempa bumi yang menimpa bumi Cianjur, tapi buahnya adalah berbeda-beda. Pertama, ada orang yang wafat di sana, ahli la ilaha illallah, mati dalam keadaan kena musibah gempa, tergencet dan seterusnya, mati syahid. Yang tertimpa musibah dan meninggal dunia aman. Ada yang masih hidup di antara yang tertimpa musibah. Yang masih hidup yang tertimpa musibah pun juga bermacam-macam. Ada tingkatan yang pertama adalah dia tidak sabar, marah dengan apa yang Allah berlakukan kepada mereka. Maka itu adalah musibah di atas musibah. Secara zahir dia kena musibah, tapi secara batin lebih parah lagi. Karena dia marah. Dia tidak mengerti bahasanya musibah itu Allah timpakan untuk mengangkat hamba yang menyadari kalau itu adalah musibah dan ujian, sehingga menerima musibah tersebut dengan lapang dada, dengan penuh keridhaan. Ini yang pertama seperti itu. Semoga yang tertimpa musibah yang ada di Cianjur adalah bukan golongan orang yang ini, tapi golongan yang dia punya kesabaran. Ini kita untuk menata. Ini orang sabar. Jadi orang sabar kelompok yang berbeda lagi. Yang suka marah-marah kelompok beda, karena tidak ada iman dia. Dia marah dengan keadaan, karena dia tidak punya iman, makanya dia marah. Dia tidak ngerti bahasanya tadi itu adalah kalau dari Allah. Orang yang punya iman kepada Allah, saat Allah menimpakan musibah kepada hamba tersebut, dia menyadari kalau memang itu karena dia banyak dosa, maka itu penghapusan dosa, dan beruntung dia dihapus dosanya. Sehingga sebagian kekasih Allah lebih senang diseksa di dunia agar tidak diseksa di akhirat. Ini yang paham.
Ada musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba itu karena Allah ingin mengangkat derajat mereka, orang beriman. Ada musibah Allah timpakan kepada seorang yang beriman karena Allah ingin menabungkan pahala besar nanti di akhirat, sehingga hamba ini terkaget-kaget nanti di saat masuk surga melihat pangkatnya tinggi dan pahala yang melimpah dari musibah yang Allah timpakan. Ini tingkat orang yang mendapatkan musibah sabar. Allah bersama orang-orang sabar, dan orang sabar pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Kita harus tata hati kita. Saudara-saudara kami yang ada di Cianjur, secara zahir Anda ini tertimpa musibah, tapi batin Anda ini yang bisa nerima apa yang Allah berlakukan kepada Anda, maka sesungguhnya itu Anda istimewa, Anda mulia. Sehingga nanti ada martabat tinggi lagi, orang ketimpa musibah marah-marah dia. Ada tingkat tinggi adalah sabar, tertimpa musibah dia dengan penuh kesabaran. Naik pangkat lagi, dia ridho dengan itu semuanya, bukan sekedar sabar, dia sabar untuk tidak marah dan sebagainya, akan tapi merasa berat di dalam hatinya dengan itu semuanya, tapi dia menyabarkan diri. Sampai orang di saat ditimpa musibah oleh Allah, lega hatinya, tidak ada sedikit pun rasa kesel atau apapun. Bahkan tingkat tertinggi adalah seperti yang disebutkan pada hikmah yang lalu, bahwasanya tertimpa musibah kok malah bersyukur, karena dia tahu bahwasanya musibah yang Allah timpakan kepadanya demi kebaikan dia, dan dia senang dengan kebaikan. Bentuknya saja kita gambarkan pada pertemuan yang lalu adalah orang dibedah perutnya membayar karena ada bayi di dalamnya. Orang rela ditusuk jarum karena suntik obat, minum jamu yang pahit karena dia sadar betul bahasanya kalau seorang hamba yang beriman tertimpa musibah, ya untuk itu, karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Ini orang yang tertimpa musibah. Dan insya Allah yang di Cianjur kita lihat, kita waktu ke sana, masya Allah, biarpun dalam keadaan semacam itu masih tampak ceria mereka. Kita datang ke tempat tersebut, masya Allah, sedih. Sayyidina Nabi SAW juga pernah sedih di saat mendapatkan musibah, putra beliau meninggal. Beliau mengatakan wal ainu tatba', air mata menetes, wal qalbu yahzan, wal qalbu yajza', wal ainu tatma' wal qalbu yajza'. Hati sedih. Wa inni ala firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Kami sedih wahai Ibrahim berpisah dengan wala naqulu illa may yurdi rabbana, tapi pun demikian enggak boleh kita ngomong kecuali yang diridhai oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi sedih zahirnya sebagai manusia sedih, akan tapi jauh di balik kesedihan ada puji syukur yang tersembunyi. Nah ini kalau sudah makom ini hebat banget. Kita tidak usah pura-pura dan tidak boleh juga minta kita. So, oh alhamdulillah kita musibah, enggak. Kita bukan untuk pamer kepada manusia. Itu rasa di dalam hati kita. Kalau seandainya dibukakan oleh Allah di balik musibah, semua orang akan bersyukur. Cuma tidak semua orang dibukakan akan hikmah di balik musibah tersebut. Ada yang dibukakan baru bisa bersyukur. Sebuah contoh, orang mau naik pesawat misalnya, atau naik kereta, atau naik mobil. Mau naik kereta, kereta yang sudah ditentukan waktunya dia ketinggalan, tiket hangus, musibah dia. Atau mau naik pesawat, tiketnya hangus, dia marah. Kenapa? Marah sama supir yang telat semuanya. Berita 10 menit kemudian pesawatnya jatuh. Apa kata dia? Kalau dia masuk, jatuh bersama mereka. Di saat dibukakan baru dia sadar bahwasanya ternyata begitulah Allah atur. Kalau seandainya tiket ini bisa aku gunakan, aku naik, mungkin aku akan jatuh bersama mereka. Banyak yang kita tidak ketahui sesungguhnya ada di balik itu semuanya hikmah yang agung dari Allah. Maka tugas kita husnudon. Kami sampaikan kepada yang tertimpa musibah di Cianjur, husnudon, bahwa kalau orang itu habis ujian biasanya naik kelas. Kalau serius kita menjalani ujian,
Maka kami sampaikan kepada saudara-saudara di Cianjur, kalau anda dengan penuh ketabahan, dengan penuh kesabaran akan naik pangkat, yang sempit rezeki akan dilapangkan, yang rumah tangga tidak bahagia akan bahagia, yang macam-macam Allah akan beri segala kebaikan. Tapi dengan catatan, anda terima ujian ini adalah dengan penuh kerelaan. Sehingga apa? Biarpun dalam keadaan begitu tidak melakukan yang haram. Na'udzubillah. Kita mendengar ada orang yang hati nuraninya sudah mati. Dia tertimpa musibah, tapi dia membuat musibah lagi, ngambil barangnya orang dan seterusnya. Na'udzubillah, nasib buruk. Berarti dia tidak sabar dengan ujian, maka dia tidak lulus. Di saat orang diangkat oleh Allah baik di akhirat atau di dunia, dia tidak terangkat, dia tetap menjadi manusia yang nyungsep. Baik, selesai ini untuk ketimpa musibah. Hikmah di balik musibah adalah Allah mengangkat derajat orang yang tertimpa musibah dan sabar. Dan ada lagi yang diangkat oleh Allah selain dari mereka yang tertimpa musibah, yaitu mereka yang peduli kepada mereka yang tertimpa musibah. Inilah poin yang akan kami hadirkan yang terpenting. Anda di mana dengan musibah tersebut? Kita perlu berpikir. Ada sebagian orang ini memang tidak matang cara berpikirnya, berkata, yang ngumpulin duit susah-susah, masa saya harus memberi ke dia? Ngumpulin duit susah-susah ngobatin orang. Coba dia berpikir sedikit saja, pilih mana? Anda ngumpulin duit susah-susah, orang lain sakit lalu Anda obati dia, atau Anda yang ngumpulin duit susah-susah, Anda sendiri sakit, Anda bayari? Pilih mana? Yang bodoh akan berkata, biar saya ngumpulin duit, setelah itu sakit. Ya, ibaratnya begitu gambarannya. Kalau ternyata Anda dalam karunia Allah, kemudian ada yang tertimpa musibah, segera bantu mereka. Tanda syukur Anda kepada Allah bahwa Anda tidak ditimpa musibah, Anda bantu mereka yang tertimpa musibah, dan ternyata pertolongan Allah bersama mereka. Innallaha sayansurukum bidu'afaikum. Allah akan nolong kalian bersama orang-orang yang lemah, yang tertimpa musibah semacam itu. Maksudnya gimana? Jika engkau peduli dengan mereka, sungguh pertolongan Allah akan Allah berikan kepada Anda. Ini kesempatan bagi semuanya. Peduli apa yang Anda berikan, Anda yang sisihkan dari rezeki Anda. Bahkan mungkin menjual barang termahal yang Anda miliki kalau perlu. Dan janji Allah bersama mereka. Allah bersama mereka. Yang sakit, abdi maritu falam ta'udni. Mereka sakit macam-macam, kena timpa, kena ini, yang kena musibah. Ada yang sakit, ada yang tidak sakit, tapi kesedihan, dirundung kesedihan. Maka ayo siapapun dari kita, jangan sampai hati kita mati. Sisihkan rezeki Anda untuk mereka, bantu mereka. Yang rusak macam-macam, kan Allah menguji kita, Pak. Naqs, kekurangan dikurangi di dalam harta. Minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarati. Allah beri kekurangan di dalam harta. Itu habis semuanya itu harta. Ujian yang Allah berikan pada kita caranya, Pak. Naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarati. Wa basyiri sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kabar gembira hanya bagi mereka yang di saat tertimpa musibah langsung kembali kepada Allah. Ini semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Anda yang saat ini selamat dari musibah, hidupkan hati Anda untuk mereka. Sisihkan rezeki Anda. Biarpun Anda hari ini mungkin yang biasa makan 3 kali, demi mereka aku akan makan 2 kali, aku niatkan untuk mereka. Jangan putus asa, jangan Anda menyerah dengan ketidakmampuan Anda. Seorang pada zaman Nabi ingin selamat, ingin mati di medan laga, datang daftar perang kepada Rasulullah. Setelah menghadap kepada Nabi lalu dikatakan, kau tidak usah perang. Orang itu berkata, ya Rasulullah, apa karena pincangku? Dia tuh pincang. Dia pincang ngadep ke Nabi ingin ikut perang, nekat dia karena pengennya mati syahid.
Nabi mengatakan kau tidak usah perang. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, ali urjati hadhihi, apakah karena aku pinjang ini lalu tidak boleh perang? Iya, ini kemurahan dari agama, dari syariat, dari Allah agar kau tidak usah perang. Orang itu berkata, ya Allah, ya Rasulullah, demi Allah, izinkan aku la atau annal jannata bi urjati hadhihi. Izinkan ya Rasulullah, demi Allah, aku ingin menginjakkan surga dengan kepincanganku. Tidak boleh menyerah. Maksudnya apa? Anda mungkin tidak punya apa-apa, tapi dibanding mereka tertimpa musibah sangat jauh, rumah Anda masih ada. Mereka rumah hancur, baju hilang, semuanya. Anda harus berpikir masalah ini. Jangan berkata aku tidak mampu. Oke, sehari Anda berapa pengeluaran Anda? Sehari pengeluaran saya 20.000. Oke, apa tidak bisa dipotong 3.000, 4.000? Dikurangi bayamnya dari 4 ikat jadi 3 ikat. Gulanya dari 4 sendok jadi 3 sendok dan seterusnya. Jihad untuk itu. Jadi kalau bersedekah jangan nunggu Anda itu punya uang lebih melimpah. Bukan begitu ciri orang bertakwa. Disebutkan orang bertakwa, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga yang disiapkan untuk orang yang bertakwa. Gimana ciri orang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Dia berkorban, berjuang, berderma dalam keadaan dia melimpah hartanya. Bahkan di saat mereka pas-pasan pun berusaha bagaimana menyisihkan rezekinya untuk menolong orang lain, untuk membangun pondok, untuk dan seterusnya. Anda berpikir untuk ini. Anda berpikir untuk ini. Semuanya. Inilah yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Bukan saja kasus Cianjur. Di tetangga Anda mungkin ada yang sakit. Tolong jangan Anda cuek bebek mentang-mentang Anda sehat, tidak. Dan di saat Anda membantu mereka, jangan hanya Anda ingin dibantu suatu ketika jika Anda sakit, tidak. Kita bantu dia karena Allah. Itulah menjadikan kita mulia bersama mereka. Mereka mulia dengan musibah, kita mulia karena musibah Allah timpakan kepada mereka. Dan Allah pilih kita untuk menolongnya. Semuanya ayo berpikir. Al-Bahjah Cianjur ada, kita ke sana, di kiri kanannya ada tempat untuk saudara-saudara kita ngungsi, dan pondok juga mendapatkan bagian. Husnudon kami kan selalu harus begitu. Husnudon kami, pondok Cianjur itu bakal gede, digoyang oleh gempa, keretakan terjadi di sana sini, sehingga hari ini santri Pondok Putra khususnya kita pulangkan. Tapi kami yakin husnudon, Allah nggak perlu dengan itu semuanya. Allah nggak perlu dengan bangunan Allah. Kami husnudon bahwa bersama itu semuanya karena Allah ingin mengganti yang lebih bagus lagi. Allah akan kirim ahli surga yang bisa berjuang di sini. Insyaallah pembangunan akan lebih cepat lagi. Sekarang lagi kita suarakan untuk merenovasi itu pondok pesantren agar santri bisa segera kembali. Agar santri bisa segera kembali. Sebab di luar godaan besar, dan siapapun yang membantu ini double pahalanya. Di saat kita bangun pondok biasa pahalanya gede banget, tapi ini adalah dalam keadaan musibah semacam ini gede, pahala di atas pahala. Semoga Allah memilih kita untuk peduli kepada saudara-saudari kita yang tertimpa musibah yang di sana, ngurus masjid-masjid yang di sana, madrasah di sana, pesantren di sana. Semoga Allah memilih kita. Jika kita sempit rezeki, semoga Allah lapangkan. Jika sudah lapang rezekinya, semakin lapang untuk bisa membantu saudara kita yang ada di sana. Baik, mukaddimahnya itu yang kami hadirkan. Sekarang kita kembali kepada Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dengan hikamnya. Kita sudah sampai kepada hikam yang ke-220. Qala Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fid dharaini amin. Kata beliau, min tamamin nikmati alaika ayyarzuqaka ma yakfika wa yamna'uka ma yudghika. Nikmat Allah amat banyak yang Allah karuniakan kepada kita, dari nikmat-nikmat yang amat banyak yang kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Bahkan di saat kita tidak akan mampu untuk menghitungnya, bahkan kita tidak akan mampu untuk mensyukuri nikmat Allah dengan sempurna.
Bahkan di saat seorang hamba ingin mensyukuri nikmat Allah, ternyata syukur itu pun juga nikmat baru lagi yang Allah berikan. Lalu kapan kita bisa bersyukur dengan tuntas? Orang bisa bersyukur dapat nikmat baru dari Allah, dan amat banyak nikmat, sehingga Nabi mengajarkan dalam nyanjung Allah bersyukur, subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, kami tidak akan mampu menghitung-hitung sanjungan, tidak akan mampu kami bersyukur dengan sesungguhnya. Jadi kita menyerah, tidak akan mampu kita menghitung-hitung nikmat Allah, lalu kita mensyukuri, teramat banyak. Nah, setelah itu nikmat sebagai nikmat, kadang dari nikmat itu berubah menjadi bencana. Allah memberikan kepada seorang hamba harta, adalah nikmat. Cuman ternyata nikmat tersebut setelah itu berubah menjadi bencana, karena dengan hartanya dia bermaksiat setelah itu. Maka nikmatnya tidak sempurna, tidak disempurnakan oleh Allah. Nikmatnya hanya sekedar sepintas menjadi nikmat, setelah itu berubah menjadi nikmah, menjadi bencana. Ni'mah kalau pakai in adalah nikmah, karunia, tapi kalau nikmah pakai qaf jadi bencana. Maka kesempurnaan nikmat berarti kan nikmat sudah ada, sekarang disempurnakan. Apa? Allah berikan pada anda tahta, Allah berikan pada anda kekayaan, apalagi Allah berikan pada kecantikan, Allah berikan pada kegantengan, Allah berikan pada anda kesehatan, itu nikmat. Akan tapi ketahuilah, nikmat itu akan benar-benar sempurna menjadi nikmat jika Allah memberikan kepadamu ma yakfika, yang menjadikan dirimu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Dalam bahasa sederhana, di saat engkau diberi oleh Allah, engkau merasakan itu sebagai karunia dan engkau bisa mensyukuri, maka itu baru nikmat yang sesungguhnya. Jadi dirasakan sebagai nikmat, lalu dia berusaha untuk mensyukuri. Mencukupimu, yang mencukupimu. Jadi Allah memberikan padamu yang mencukupimu. Nah, makna mencukupi ini adalah mengalahkan segalanya. Cukup. Ada orang diberi uang, diberi oleh Allah rezeki 1 juta, cukup. Kalau sudah cukup tuh Allah atur macam-macam. Kalau kita untuk mencukup-cukupkan kan pakai pangkas ini, pangkas situ ya. Langganan majalahnya berkurang, yang biasa dengan majalah. Kemudian pulsanya dibatasi. Kemudian beli ini apa ini? Kita pengen mangkas begitu. Kalau Allah mah gampang. Kalau ingin Allah menjadikan harta itu cukup, mudah sekali. Begitu sebaliknya, jika Allah menjadikan tidak cukup juga gampang. Gaji 1 juta, oke. Di saat gajinya naik 3 juta, ternyata Allah kasih seleranya bertambah, bermacam-macam. Ternyata di saat gaji 1 juta dia nyungsep, 3 juta sama nyungsep, 10 juta nyungsep. Berarti Allah tidak beri kepada hamba tersebut kesempurnaan nikmat. Karena biarpun diberi oleh Allah lebih banyak, dia tetap merasa tidak cukup. Tapi kenikmatan, kesempurnaan kenikmatan adalah dia cukup. Dari rasa dia tidak tamak, tidak rakus. Sebab kalau Allah beri ketamaan, dia akan haus terus. Biarpun diberi oleh Allah 1 lembah emas, seperti disebutkan dalam hadis Nabi, satu orang yang memang tidak disayang oleh Allah, tidak diberi nikmat oleh Allah, dia diberi kenikmatan secara zahir tapi tidak nikmat bagi dia. Diberi 1 lembah emas, dia minta lembah yang kedua. Dikasih lembah yang kedua, minta yang ketiga. Sampai kapan dia itu berhenti? Sampai kalau mulutnya kemasukan tanah baru berhenti dia. Nasib buruk orang tersebut, nggak akan puas dikasih apapun.
Mungkin dalam keadaan di alam nyata ini kita melihat satu orang, atau gini saja, dua orang, satu sahabat, dua sekawan bekerja sama-sama. Si A punya anak 3, si B belum punya anak. Si A punya anak 3, si B punya anak. Gajinya sama. Gajinya sama. Sama-sama tidak ada bantuan dari orang tua, sama-sama. Kalau ada orang kan dibantu sama orang tua, enggak sama-sama. Tapi ternyata yang punya anak 3 itu biasa saja, kehidupannya oke. Tapi yang nggak punya anak itu subhanallah, akhir bulan sudah habis utang lagi. Loh, kenapa seperti itu? Karena Allah jadikan tidak cukup bagi dia. Dia itu siksa sebetulnya. Dan kalau sudah Allah ingin menjadikan apa yang Allah karuniakan tidak cukup, maka gampang. Dia dapat bonus 10 juta. Tidak tahu dari sebuah perusahaan. Menikahnya bareng, senang semuanya. Istrinya hamil, alhamdulillah. Hamil bareng dia. Subhanallah. Dapat bonus 10 juta, Masya Allah, senangnya luar biasa. Senang. Kalau Allah ingin menerima gampang. Sama-sama bonus 10 juta. Yang satu dapat berita, alhamdulillah telah lahir anak ini. Yang satu, entar masih pembukaan 1, 2. Belum bisa. Kata dokter, sesar. 9,5 juta, sisa 500.000. Jauh. Begitu gampangnya Allah kalau ingin menghabiskan itu. Makanya andalan kita tetap Allah itu, bukan harta yang kita miliki. Biarpun katanya banyak, Allah bisa saja, Allah bisa jadikan kita tidak merasa cukup dengan itu semuanya. Apakah dari tamak kita, atau Allah jadikan kita memerlukan harta tersebut untuk selain yang selama ini kita rencanakan. Gampang. Maka hati-hati ini. Dengan Allah kita harus serius dengan Allah. Maka karunia yang agung yang Allah berikan pada seorang hamba adalah Allah berikan kepada Anda rasa cukup. Cukup di diri pribadi berbeda dengan cukup dengan keluarga. Tolong, urusan pribadi kadang lebih mudah kita merasa cukup. Mohon masalah cukup ini jangan sampai Anda salah memahami makna zuhud, makna wara'. Cukup di sini untuk pribadi oke, tapi keluarga beda ya. Saya mungkin bisa saja makan itu dengan ala kadarnya, sehari makan 2 kali oke, tapi anak istri saya belum tentu ya. Jangan disamain dong, Anda boleh kepada istri Anda. Setiap hari istrinya diajak puasa, tidak mungkin dimakan ini, itu salah. Berikan kepada mereka sewajarnya mereka makan setiap hari. Kalau mereka belum sampai makom seperti Anda, jangan makan Anda, nggak boleh. Tapi untuk pribadi mengalap, bahasa Arab, bahasa Jawa Timur yang ngalap cukup ya, pokoknya kita menganggap cukup dengan ini gampang. Tapi orang lain nggak bisa, jangan disamakan. Anda mungkin bisa saja bertahan dengan hidup yang sangat sederhana, akan tapi keluarga Anda mungkin namanya anak-anak pengen makan ini makan itu, jangan setiap hari misalnya kerupuk saja misalnya. Anda bisa, kecuali Anda memang tidak bisa belikan, lain cerita. Anda mampu. Pelit pada keluarga juga nggak boleh loh ya, dengan alasan cukuplah kita, yang penting ala kadarnya. Ini zalim memahami makna-makna ucapan ahli tasawuf. Kita diajari juga untuk bersenang-senangan dengan keluarga, dengan catatan itu tadi, dari harta yang halal, tidak berlebihan, tidak melupakan di sana jika ada orang membutuhkan, kayak kasus Cianjur dan sebagainya begini nih. Setelah itu Cianjur Anda sudah membantu. Misalnya saudara yang sakit, oke, makan enak boleh Anda. Yang nggak bener kan makan enak di rumah berlebihan sampai ada dibuang, tetangga ada yang nggak makan. Ini zalim Anda. Baik. Jadi merasa cukup itu ada boleh, tapi jangan sampai orang di kiri kanan kita disamakan dengan kita, anak kita. Maka kita berusaha semaksimal mungkin memuliakan. Sampai Nabi memberikan motivasi, di saat engkau memberikan nafkah ke mulut istrimu, itu jauh lebih gede pahalanya daripada kau berderma di medan laga. Yang bikin kesel kan itu lagi ongkang-ongkang.
Sudah begitu marah-marah aja kepada istrinya, giliran istrinya mau dapat gaji langsung. Kalau memang seorang suami nggak mampu mencari nafkah, oke. Bakatnya bangkrutan, jual beli bangkrut dan sebagainya, ini seorang istri berperan menolong suaminya. Tapi yang jadi masalah ada suami yang naudzubillah nggak pernah berusaha untuk cari nafkah, istrinya yang suruh. Sudah begitu gayanya ibadah terus, bahkan ada yang katanya hadir pengajian Buya terus. Wah, ini serem, saya kaget gitu. Suaminya saya Buya, ya Allah, tidak pernah ngasih nafkah, tapi paling rajin pengajian Buya ini. Bingung ini, pikir semuanya. Nah ini mah baik-baik gitu. Saya juga tidak tahu orangnya. Nggak boleh begitu, hei hamba Allah. Nggak boleh begitu. Sisi lain, istri juga jangan nyeksa suami dengan tuntutan-tuntutan. Baik yakfik, jadi gini, tiba-tiba Allah jadikan semuanya itu akan mudah untuk jadi cukup. Itu namanya berkah. Kemudian ada lagi nikmat yang agung yang Allah berikan, kesempurnaan nikmat adalah yamna'uka ma yudghik. Allah menghalangimu dari mendapatkan sesuatu yang sudah kita rencanakan, kita harap. Ternyata Allah Maha tahu sebab kalau itu sampai kepadamu menjadikan dirimu yudghik, menjadikan dirimu membangkang kepada Allah. Kan banyak contoh. Di saat dia fakir, masya Allah dia rajin ngaji. Ternyata di saat diberi oleh Allah karunia baru, dia saat fakir pakai sepeda engkol ngaji, istrinya dibonceng, anaknya berdiri di tengah. Kebayang? Pakai sepeda engkol, rajin ngaji. Tak tahunya di tahun kedua sudah bisa beli sepeda motor, tambah juga anaknya satu depan satu di tengah. Oke. Tapi biasanya pengajian kan seminggu sekali, sudah sebulan sekali dia. Tak tahunya sampai beli mobil, ketemu kiainya hanya waktu hari raya Idul Fitri. Setelah itu nggak kelihatan lagi. Berarti ketahuilah bahwasanya karunia yang Allah berikan kepadanya menjadikan dia membangkang kepada Allah. Dan ini yang harus kita hadirkan makna ini. Kalau kita mau membuat contoh banyak. Dulu waktu masih jomblo, rajin ngaji dia, masya Allah. Setelah dapat nggak kelihatan lagi. Hati-hati yang jomblo ini, habis nikah harus makin rajin ya, jangan macam-macam. Ini jangan-jangan ini nikmat bukan jadi nikmat lagi. Mestinya kan setelah dapat pasangan, alhamdulillah punya kawan. Kemarin aku nih sepedaan sendiri, dingin, sekarang sudah ada yang ngerangkul naik sepeda motor. Mestinya kan semakin semangat. Banyak kalau kita buat contoh tuh banyak. Dulu di saat dia fakir tidak mau bermaksiat sana sini. Setelah dia punya kekayaan, beli bermacam-macam sesuatu yang menjadikan dia jauh dari Allah. Hiburannya mulai kenal dunia macam-macam, tontonan segala macam. Maka ada sebagian hamba yang dihalangi oleh Allah dari nikmat tersebut. Ternyata itu kasih sayang Allah. Maka termasuk kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepadamu adalah di saat tiba-tiba engkau dihalangi oleh Allah dari sebuah karunia, karena Allah tahu karunia itu akan menjadikan engkau membangkang kepada Allah. Apa makna yang kita ambil dari sini? Maka siapapun, kembali kepada hikmah sebelumnya, yang Allah berikan kepadanya kekurangan, jangan marah dengan kekurangan. Khusnudan kepada Allah, barangkali untuk saat ini jika seandainya aku kaya, kok bisa jadi aku menjadi kaya yang kurang ajar kepada Allah. Dia bisa berkata, alhamdulillah sekarang aku belum punya, tapi tetap minta, ya Allah setelah ini Allah berikan pada kau harta yang cukup dan bisa mensyukuri nikmatmu, sehingga tidak akan menyesal dengan apa yang Allah berlakukan kepadanya dari kekurangan harta, kekurangan kesehatan dan macam-macam. Dia paham bahwasanya ini Allah halangi dari untuk aku raih karena Allah sayang kepada aku. Dan banyak hal-hal yang semacam ini. Suatu ketika ada satu orang yang tiba-tiba datang dan dia berterima kasih karena dia kolab, bangkrut. Saya bingung kok bisa ada orang bangkrut berterima kasih. Gimana kisahmu? Betul Buya, kalau seandainya saya tidak bangkrut, kayaknya saya masih berada di kubang riba sedalam-dalamnya.
Iya Bu ya, gara-gara itu saya nyungsep habis-habisan Bu ya. Alhamdulillah sekarang saya terbebas dari itu semua. Nah ajib. Dan itu hakikat nyata datang kepada kami. Secara kehidupan dunia dia habis hartanya. Tapi diam-diam dia bersyukur ternyata Pak, kalau seandainya saya masih berjaya, kayaknya saya tidak akan ingat, tidak kenal pondok, tidak kenal keluarga, karena dia sudah lupa. Berarti kadang musibah Allah hentikan karunia karena Allah tahu bahwasanya di saat mendapatkan karunia dia lupa kepada Allah. Nah pesan yang lain yang harus kita pahami adalah di saat yang pertama tadi, di saat kita mendapatkan kekurangan, ketahuilah bahwasanya itu karena kasih sayang Allah. Jangan-jangan di saat kita mendapatkan itu yang kita rindukan, malah kita nggak baik dengan Allah. Pesan satu. Pesan yang kedua adalah jika suatu ketika Allah terus tambah karunia, jangan bangkang kepada Allah supaya jadi nikmat. Makanya sekarang lacak apa yang telah Allah berikan kepada kita saat ini. Nikmat apa yang Allah berikan kepada kita saat ini? Rizki, kekayaan, kemudian keluarga dan seterusnya. Coba perhatikan, dengan itu semuanya kita semakin dekat kepada Allah atau tidak? Jika ternyata dengan itu semuanya kita kurang semakin dekat kepada Allah, hati-hati, itu musibah. Bukan tamamun nikmati, akan tapi itu justru musibah yang Allah berikan, namanya istidraj. Akan diceburkan neraka dengan cara halus. Maka ayo kembali. Yang sudah dikaruniai oleh Allah, termasuk yang dengar suara ini mungkin, yang kemarin sudah rajin ngaji gara-gara menikah kok jadi jarang, tapi kok dengar malam ini semakin rajin, syukuri itu nikmat. Yang sudah banyak rezeki, ternyata sudah mulai handphonenya sudah mulai berubah jadi mahal, bisa nonton macam-macam, ingat itu karunia dari Allah, sudah mulai berubah. Tidak, aku ingin jadikan ini adalah nikmat yang sesungguhnya, bukan musibah buatku. Apapun, ayo, itu pesan yang harus kita pahami, karena kita tidak lepas dari itu semuanya. Dari yang diuji oleh Allah dengan kekurangan, maka sesungguhnya dengan kekurangan ini karena Allah sayang kepada kita, jangan-jangan kalau kita mendapatkannya kita bermaksiat, atau di saat diberi oleh Allah, yuk kita jadikan bahwasanya ini semua adalah nikmat yang sesungguhnya, kita syukuri, kita gunakan untuk yang Allah ridhoi semuanya. Jadi semuanya bisa merenungi dirinya, semuanya bisa merenungi dirinya apa yang Allah berikan kepada kita, dan harus sadar kita apa yang Allah berikan, dan harus kita sampai kepada kesimpulan bahasanya saya harus gunakan ini untuk yang Allah ridhai, supaya tidak bisa jadi musibah untukku. Dan alangkah banyaknya orang-orang yang karunia menjadi musibah, karunia menjadi musibah, bencana. Allah berikan kepadanya harta, ternyata akan hancur, na'udzubillah. Semoga di saat Allah menguji kita dengan kekurangan, kita sadar kekurangan dari Allah ternyata kesempurnaan di akhirat. Dan semoga Allah beri kepada kita karunia, diberi kebaikan yang sesungguhnya. Allah beri karunia kepada kita yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, bukan yudghik, bukan karunia menjadikan dirimu semakin jauh pada Allah. Jadi kita minta, ya Allah berikan kepadaku karunia yang tuqarribuna, yang mendekatkan diri ilaika ya Rabb. Ya Allah berikan kepada kami nikmat-nikmat dan karunia yang menjadi sebab kami semakin dekat kepadamu. Ada Sayyidina Abdullah bin Mubarak, ini kaya raya, ada nasib kiai kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf, kaya raya, melimpah. Jadi nggak pernah ngerasain fakir kayak apa, cuman kekayaannya betul-betul jadi tangga menuju Allah, kebaikannya nggak kira-kira. Itulah orang beruntung dia, semakin dekat kepada Allah dengan kebaikannya, semakin dengan karunia Allah semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini adalah kita semuanya. Allah memberikan kepada kita karunia macam, tolong dihitung karunia, bukan hanya harta. Bisa harta, bisa pasangan, bisa anak, bisa tahta, kesempatan, kesehatan dan seterusnya. Semoga dengan itu semuanya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan kami aturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga apa beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab, dan seperti biasa kami akan memberikan kesempatan kepada hadirin jamaah untuk bisa bertanya dengan satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak, kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Izin bertanya Bu ya, sekarang kan dari ibadah itu banyak jenisnya ya Bu ya. Di salah satunya itu sedekah. Nah sekarang kasusnya banyak sekali kayak TikToker atau di media sosial yang memperlihatkan sedekahnya, baik dari kalangan orang biasa, ulama maupun apapun itu, banyak sekali yang memposting tentang sedekahnya itu di media sosial dengan tujuan nggak tahu apa gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi saya, ibadah yang paling utama itu apakah ibadah yang ditunjukkan seperti itu atau ibadah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ikhlas, ada riya. Ibadah yang diterima adalah ikhlas. Yang tidak diterima adalah ibadah sedekah dengan riya. Tempatnya ikhlas dan riya adalah di dalam hati. Karena itu tempatnya di dalam hati, maka kita tidak perlu menunjuk orang lain bahasanya dia punya riya. Jangan katakan dia riya, bukan urusan kita. Karena kita tidak tahu apa yang di hatinya seseorang. Kalau pengen nunjuk ikhlas, tunjuklah yang di hati orang. Kalau anda pengen nunjuk riya, tunjuk dalam diri sendiri. Jangan nunjuk orang lain. Kita tidak tahu apa yang dia inginkan di balik itu semuanya. Coba mungkin apa penilaian anda jika suatu ketika ada orang menyumbang ke masjid ini lalu berbisik kepada pengurus masjid. Yang bisiknya bunyinya begini, tolong umumkan setiap majlis hari Jumat, setiap sebelum khutbah umumkan kalau saya sedekah. Mungkin orang pada berkata bahasanya, wah ini riya, kan begitu. Begitu aja pakai diumumkan sedekah. Anda tidak tahu sesungguhnya dia memerangi riya. Dia nyumbangnya 100 juta, hanya minta diumumkan 10 juta. Dia nyumbangnya mas 100 juta, cuman minta diumumkan 10 juta. Mengelabui setan 10 juta. Coba kalau anda menyumbang 100 juta, salah mengumumkan 10 juta, protes anda, kok 10 juta? Kan itu. Tapi dia dibalik, kita tidak tahu bagaimana dia memerangi riya. Maka ingat, kalau bicara riya ke sini, jangan ke orang lain. Anda tidak tahu yang di hatinya orang. Kalau bicara ikhlas, husnudzon, mungkin dia ikhlas, tampaknya riya, mungkin dia termasuk orang yang ingin menutupi keikhlasannya dengan gaya riya. Kita tidak tahu. Kemudian memang hadis Nabi disebutkan ibadah yang istimewa itu menjadi sebab dipadankan api adalah kalau sedekah itu sembunyi. Jadi seolah-olah kalau tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak tahu. Itu salah satu model. Tapi apakah harus semacam itu? Kita menanggap ternyata hadis ini paling disenangi oleh orang pelit. Paling senang orang pelit dengan hadis ini. Orang pelit setiap diajak sedekah dia berkata, sedekah yang baik adalah sembunyi. Makanya sudah, jangan pakai hadis ini bagi orang pelit. Makanya sudahlah, kita tidak usah main-main dalil, kan begitu sudah. Jadi kadang kita harus sedekah terang-terangan untuk ditiru orang, kadang sembunyi. Bahkan biasakan kayak Imam Ali bin Abi Thalib sedekah di model 4. Sedekah siang hari, bil-laili wan nahari sirra wa alaniyah, dalam Al-Qur'an sebutkan. Bil-laili wan nahar, malam hari bersedekah, siang sedekah. Kalau punya 1 juta bagi 4, 2,5 sedekah. 2,5 siang hari, 2,5 malam hari, 2,5 terang-terangan, 2,5 sembunyi. Tidak tahu mana yang diterima oleh Allah. Kemudian tidak usah ngurus orang. Kita pribadi, Anda boleh bisa saja Anda sedekah dengan disebarkan di TikTok. Suka-suka. Tapi ingat, kalau Anda memang betul ingin diterima, Anda tutup. Saya sedekah di posting ya. Wahai jamaah, alhamdulillah saudara, hari ini saya telah nyumbang Cianjur 10 juta. Dia expose. Tapi Anda itu hanya ngecek setan 10 juta. Nih 100 juta sudah tak masukkan rekening sana. Kalau Anda bisa begitu, boleh Anda umumkan ke siapapun. Sekarang 10 jutanya adalah bohongan, dikembalikan lagi, hanya sekedar posting, balik lagi dia kong kali kong balikan, pura-pura saja. Wah ini adalah bencana alam dunia akhirat itu orang itu ya. Itu jadi masalah ikhlas itu sangat pribadi sekali. Yuk kita sekarang belajar ikhlas untuk diri kita, tanpa harus sibuk kita ngurusi orang itu ikhlas atau tidak ikhlas. Itu pribadi, kita nggak tahu. Ketahuilah bahwasanya ikhlas di dalam hati.
Kalau Anda ucapkan pun jadi hilang ikhlas. Ikhlas di hati. Coba kalau saya ngomong, saya itu ikhlas loh ya. Ngapain saya ikhlas ngomong-ngomong? Katanya ikhlas. Kok pakai ngomong? Ikhlas antara kau dengan Allah, gak usah pakai ngomong. Yang tahu Allah kok. Kok ngapain saya ngasih tahu ke Anda? Kan musibah nih. Ikhlas halus. Ingat, jika nunjuk ikhlas ke orang, jangan nunjuk ke sini. Kalau nunjuk riak, boleh ke sini. Jangan nunjuk ke orang, maka Anda akan selamat. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada jamaah ibu-ibu untuk bisa bertanya dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Izin bertanya Bu ya. Ini pertanyaan titipan teman saya. Saya 10 bersaudara. Ketika dia masih kecil, ibunya mempunyai hutang sebesar 200.000 rupiah. Siapa? Ketika? Ketika teman saya masih kecil, ibunya mempunyai hutang sebesar 200.000 rupiah. Baik. Dan yang membayar hutang tersebut kakak-kakaknya yang paling besar, kakak nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 yang dibayarkan secara patungan. Pada suatu saat teman saya dipanggil sama kakaknya dan disuruh membayarkan hutang ibunya. Membayari atau membayarkan? Iya, suruh mengganti pembayaran hutang ibunya yang mereka bayarkan. Teman saya berpikir hutang 200.000 insya Allah bisa dibayarkan. Tapi tidak taunya kakaknya itu meminta dibayarkannya sebesar 8 juta rupiah. Karena teman saya kaget, jadi Kenapa 8 juta? katanya menurut kakaknya harga beras pada saat itu dan pada saat ini berbeda Bu ya. Dia ngutangi apa? Dia bayar utang apa? Bayar hutang ibunya Bu ya. Jadi Ya. ibunya punya hutang. Katanya 200.000 kok jadi berat? Iya, tapi dia minta dibayarkannya sebesar 8 juta rupiah. Mohon pencerahannya Bu ya, bagaimana teman saya harus bersikap. Wahai hamba Allah, kesengsaraan Terima kasih. hidupmu. Hei hamba Allah, dengar semuanya. Kesengsaraanmu karena kamu tidak punya hati kepada orang tua. Bayar hutang orang tua masih mikir nagih kepada orang lain. Orang tuamu itu lihat mengeluarkan duit untukmu sudah tidak mikir-mikir. Kita mestinya bangga kalau saya bisa membayari utangnya orang tua. Sudah gitu nagih ke adiknya. Nagihnya nggak karu-karuan lagi, nggak tahu cara apa itu. Bentuk membayar KPA atau itu. 200.000 kok jadi 8 juta ini. Super riba atau bagaimana ini? Masya Allah. Mana dia? Lengkap dia. Tidak punya bekti ke orang tuanya, mau meres adiknya, melakukan riba, sengsaranya full. Lihat aja manusia begitu. Kok ada? Kalaupun ada itu adalah keterlaluan. Kalau ada orang semacam itu, mestinya orang itu berebut untuk bisa membantu orang tuanya, menolong orang tuanya. Ingat wahai anak-anak, jika engkau bisa mengabdi kepada orang tuamu, yang paling banyak pengabdianmu kecualilah itu yang paling diberi oleh Allah karunia. Berlomba, hei hamba Allah. Adapun kalau bicara tentang hukum, cuman kita tidak ngajari sang adik untuk kurang ajar. Bayari 200.000 dong. Dan itu keberuntungan bagi Anda. 8 juta mana akadnya? 200 pun nggak harus. Karena begini, orang dewasa itu kalau membayarkan utangnya orang lain jika tanpa persetujuan itu namanya hadiah. Anda punya utang kepada tetangga Anda 500.000, tiba-tiba saya bayari, berarti hadiah dari saya. Nggak boleh saya minta kepada Anda, wong nggak ada kesepakatan kok. Orang dewasa, kecuali saya anak kecil atau saya orang gila. Begitu dalam fikih. Kalau orang dewasa, orang berakal ada kesepakatan. Kalau ada kesepakatan namanya gratis. Makanya saya sering bicara dengan teman-teman yang saya lagi naik beca, nggak usah berapa saja. Oh nggak bisa.
Kalau tidak ada akad namanya gratis naik becak. Harus ada akad dong. Karena tanpa akad jadi masalah. Makanya kalau anda naik becak nggak pakai akad kemudian disuruh bayar mahal, kok berarti anda yang salah, berarti tidak pernah ngaji. Akad dulu dong. 20.000 dulu. Kalau masalah anda beri tambahan, tambahan dong. Jangan pakai gampang-gampang. Giliran dinaikkan sedikit, anda marah-marah. Salahnya sendiri anda. Jadi kaidahnya orang dewasa itu dengan orang dewasa di dalam urusan seperti itu, jika tanpa ada kesepakatan, namanya tabarruk. Anaknya membayarkan ibunya tabarruk kalau pakai perjanjian, kecuali perjanjian ibu saya bayarkan utangnya, jangan nanti ngutang lagi. Iya, itu kalau bicara hukum nggak wajib, nggak ada urusan, kan begitu hukum. Sebab kalau itu dibiarkan semua orang bisa ngaku-ngaku seenaknya nanti. Anda kerja ke tempat saya, orang dewasa begini ke tempat saya, nggak pakai ngomong gratis, saya nggak wajib gaji. Siapa yang nyuruh? Kecuali anak kecil datang ke tempat saya kerja, saya harus gaji. Karena anak kecil dia bisa buat akad dengan saya. Anda kan bisa buat akad, akad tarodin, ijarah, jual beli, harus ada kerelaan dong. Seperti itu, hukum itu adil. Cuman bukan masalah ini yang saya sedihkan, urusan orang tua sampai begitu amat ini. Ini manusia atau bukan tuh? Sama ibunya aja sampai begitu. Sak nyungsep-nyungsepnya orang. Ibunya dulu waktu ngerawat dia itu kayak apa kira-kira? Allah. Para sahabat, sebagian para orang-orang soleh paling takut duduk dengan orang begitu. Maka jangan duduk orang yang durhaka sama orang tua. Awas, hati-hati kena musibah. Untuk dirinya sudah nggak baik, untuk orang di kiri kanan nggak baik. Masya Allah, na'udzubillah. Jadi sampaikan kepada sahabat anda, nggak boleh ketularan kakak-kakaknya, ya. Bayar yang 200.000, yang lainnya lah ya nggak harus dong. 200.000 pun bukan sebuah kewajiban kok. Rebut bekti kakak anda kepada orang tua, suruh ngerebut baktinya tadi, suruh bayari deh. 8 juta akadnya gimana? Kalau tidak jelas malah ada dosa nuruti sesuatu yang haram kok. Nggak ada akad kok tiba-tiba suruh bayari. Cuman tidak tahu ceritanya kayak apa, saya nggak tahu. Ini hanya kebetulan saja untuk negur sebagian orang sama ibunya pelit. Kadang-kadang naudzubillah ya, anak kelihatannya baik, tapi giliran ibunya sakit, dia tuh mau datang nunggu dulu. Sudah datang belum kakak-kakak atau adik-adik? Belum, antar aja. Men kenapa? Dia tidak ngomong, cuma dalam hati jawab, kalau sampai saya datang duluan nanti saya suruh nebus obatnya. Kurang ajar banget tuh manusia. Kelihatannya Mas Soleh hadir ke masjid terus, neraka tuh anak. Sama orang tuanya pelit. Semoga ini ahli surga semuanya. Bekti kepada orang tua, dan ingat, yang bisa bekti pada orang tua nanti anaknya pun berbekti. Yang tidak berbekti pada orang tua akan dihukum oleh Allah dengan siapapun. Bisa saja anaknya kurang ajar, istrinya, sahabatnya. Hati-hati ya orang tua. Allahu a'lam bishawab. Selesai itu. Tadi sudah kami sampaikan tentang masalah bencana alam, dan sekarang kami gugah semuanya. Mari kita bersama-sama menolong saudara-saudari kita yang ada di Cianjur. Banyak program-program yang bisa Anda ambil untuk menyelesaikan semuanya, tentu nggak akan mampu kita. Akan tapi apa yang Anda mampu lakukan, lakukanlah semaksimal mungkin. Di antaranya akan kami ajak untuk mengembalikan santri ke Pondok Al-Bahjah Cianjur. Yuk kita renovasi pesantren Cianjur dengan cepat. Kita renovasi dengan cepat agar anak tidak terlalu lama di rumah. Renovasi Cianjur, kita perlu dana besar untuk renovasi pesantren Al-Bahjah di Cianjur. Maka di sini kami suruh kepada Anda, setelah itu Anda akan menikmati, kalau Anda meninggal, Anda akan menikmati pahala mengalir karena amal jariah. Semoga panjang umur. Dan selagi Anda masih hidup, semoga Anda melihat buah yang Anda berikan. Pesantren Cianjur akan menjadi pesantren yang besar, mengeluarkan ulama-ulama, ahli-ahli yang takwa kepada Allah, yang takut kepada Allah. Langsung salurkan rezeki Anda yang halal, bersih ke BSI nomor rekening 721576894, kode bank 451, atas nama renovasi Al-Bahjah Cianjur. Konfirmasi bisa langsung Anda WhatsApp ke nomor telepon 0821 1516 7341 atas nama Haji Denny Rahdian.
Kemudian juga ini ada program lain lagi, karena yang kita urusi bukan saja urusan Al-Bahjah, ada peduli sosial juga. Ini rekening yang lain lagi, peduli sosial. Tetap saja takut yang lain bertanya, kok ada grup, kok ada rekening baru lagi. Karena rekening lama yang sudah kita umumkan peduli sosial. Ini ada juga untuk membantu saudara kita yang dari sana, dan juga program-program yang dibutuhkan di sana. Peduli sosial gempa Cianjur. Salurkan bantuan Anda ke nomor rekening berikut ini. BSI nomor rekening 7510002223 13901111333 kode bank 451, atau Bank Muamalat nomor rekening 13901231123 kode bank 147 atas nama Al-Bahjah Peduli Sosial. Informasi konfirmasi ke nomor telepon 081222722164 atau 02318309 Kemudian juga selain dari itu, bagi yang sudah berkewajiban membayar zakat, silakan bayarkan zakat Anda. Ingat, zakat di sini bukan dimakan santri ya. Santri tidak makan zakat, bukan untuk membangun pondok pesantren, akan tapi akan disalurkan kepada yang berhak dari kaum fakir dan miskin. Langsung aja yang bayar zakat ke nomor rekening berikut ini. BSI nomor rekening 7200420000 kode bank 451, atau Bank Muamalat nomor rekening 13907899789 kode bank 147 atas nama Zakat Center Al-Bahjah. Kemudian jangan lupa Maulid di Jamblang, insyaallah Maulid Akbar di Jamblang, insyaallah Ahad depan. Bismillah, Ahad depan berarti tanggal 10 Jumadil Awal atau 4 Desember, mulai jam 7 atau setelah majlis sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Wahai yang Maha Kasih, kami mohon ya Allah, dengan kasih sayang kami mohon, jaga kami ya Allah, jaga kami ya Allah dari segala yang tidak baik ya Allah, dari segala bencana malapetaka lahir batin dunia akhirat ya Allah. Kami mohon ya Allah, dari kami ya Allah, jauhkan kami dari segala musibah ya Allah, ganti dengan karunia. Dan kami mohon ya Allah, saudara-saudari kami yang di sana, di Cianjur khususnya, yang saat ini ya Allah dalam ketakutan, kekurangan, sakit, bermacam-macam yang mereka rasakan, kami mohon ya Allah, dengan itu semua ya Allah, dengan musibah yang Kau timpakan, angkat derajat mereka. Yang telah meninggal ampuni, muliakan mereka. Yang masih hidup angkat derajat mereka ya Allah, seperti yang Kau janjikan ya Allah, dengan kesabaran, dengan ketabahan mereka akan Kau beri ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, setelah ini berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, beri kesempatan kepada kami yang mendengar berita itu untuk bisa berbuat baik untuk mereka ya Allah, siapapun kami ya Allah. Kami ingin membantu mereka ya Allah. Jika kami lemah, berikan kekuatan ya Allah. Jika kami tak mampu, berikan kemampuan ya Allah. Kami ingin bergabung ya Allah. Jika hati kami tidak pernah tergerak untuk itu, maka kami mohon saat ini hidupkan hati kami ya Allah. Engkau yang menguasai hati kami ya Allah, Engkau yang menguasai kami ya Allah. Jadikan kami orang yang sangat peduli ya Allah kepada saudara-saudari kami yang membutuhkannya. Kami mohon pilih kami untuk menjadi pejuang-pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Dan kami mohon berikan kepada kami kesempatan untuk mengabdi dan berbakti kepada mereka ya Allah. Anak-anak kami jaga mereka ya Allah, jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami, yang sempit rezeki lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah,
Yang kau karuniakan kepada mereka macam-macam karunia, jadikan itu karunia yang sesungguhnya ya Allah, tanpa harus diikuti dengan musibah ya Allah. Yang kau uji saat ini ya Allah, beri karunia setelah ini ya Allah. Dan jadikan kami hamba yang mudah mensyukuri karuniamu sehingga kau tambah dan kau tambah. Dan jadikan semua nikmat yang kau berikan kepada kami di dunia, jadikan itu sebab kami berjaya di akhirat ya Allah. Kami mulia di akhirat. Kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian, kedengkian, dendam di antara kami. Maka kami mohon jika ada orang menyakiti kami, zalim aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni mereka, jangan hukum mereka ya Allah. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun dari hamba-Mu, dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Dan kami mohon kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami, dan jadikan kami bersama mereka. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.